teman-teman. Waktu saya jalan-jalan di Expo Pariwisata se-Indonesia, saya melihat hewan yang mirip kepiting tapi ukurannya sangat besar. Nah, pas cari info, ternyata itu namanya Birgus latro atau ketam kelapa. Nah, ini sebenarnya gelombang darat terbesar di dunia dengan capit yang super kuat sampai bisa mencahin kelapa. Tubuhnya besar dan kakinya panjang. Mereka hidup di darat, utamanya daerah pesisir yang memiliki vegetasi pohon kelapa dan suka sekali memanjat pohon kelapa. Makanya mereka disebut sebagai ketam kelapa. Birgus latro dapat kita temukan di kawasan tropis sepanjang Samudra Hindia hingga Pasifik. Nah, di Indonesia mereka bisa ditemukan di pulau-pulau seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, sampai Papua. Terutama pulau-pulau yang masih alami. Di luar negeri, mereka hidup di Jepang bagian selatan, Filipina, Palau, Samoa, dan beberapa pulau-pulau Pasifik lainnya. Mereka suka habitat pesisir dengan hutan pantai yang lembab karena itu yang mereka butuhkan untuk perkembangbiakannya. Namun sekarang persebarannya makin menyempit karena kerusakan habitat. Jadi beberapa wilayah sudah menetapkannya sebagai satwa yang dilindungi. Birgus latro punya proses pertumbuhan yang sangat unik. Awalnya mereka adalah larva yang berada di laut dan mengikuti arus. Namun setelah cukup besar, mereka mulai meninggalkan kehidupan laut dan pergi ke daratan. Dari situ mereka mulai berganti cangkang beberapa kali hingga terbentuk cangkang yang keras dan kuat seperti yang kita lihat saat ini. Proses ini lama bahkan bertahun-tahun sehingga ukurannya bisa sebesar yang kita lihat sekarang. Perubahan dari larva laut dari kecil hingga jadi hewan darat yang besar inilah yang menjadi keunikan dari perjalanan hidup Birgus latro atau yang biasa kita kenal sebagai ketam kelapa. Pemanfaatan Birgus latro sebagai bahan pangan sebenarnya sangat diminati karena memiliki daging yang tebal dan aroma khas. Namun sekarang pemanfaatannya dibatasi. Yang boleh menyajikan hanya restoran yang punya izin resmi untuk penangkaran dan pembudidayaan. Birgus latro sering diolah dengan cara dipanggang, ditumis, atau direbus supaya rasa manis alaminya keluar maksimal. Banyak juga yang suka menyajikannya dengan tumisan bumbu sederhana karena teksturnya sudah gurih. Secara gizi, hewan ini kaya protein, rendah lemak, dan mengandung mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan zinc sehingga selain enak, kandungan nutrisinya juga tinggi loh. Jadi teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri Birgus latro atau ketam kelapa, kemudian persebaran dan habitatnya, siklus hidupnya, bahkan cara memasak dan nilai gizi yang dikandung dalam Birgus latro. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya, jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa.